ITERA merupakan perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelayanan publik berbasis digital yang ada di ITERA. Yang pertama yaitu website ITERA yang bisa diakses di itera.ac.id. Seperti yang terlihat, di sini ada beberapa fitur yang dapat digunakan seperti penerimaan mahasiswa baru, kepegawaian, informasi e-learning, siakat, e-library, jurnal ITERA, LPPM ITERA, International Office. Juga bisa dilihat informasi terkait ITERA, fasilitas yang ada di ITERA, jurusan yang ada di ITERA, asrama, akademik, beasiswa, dan juga buku-buku ITERA. Selain website, terdapat aplikasi untuk memudahkan dosen yaitu sso.ac.id yang dapat diakses di sini. Kemudian login terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini dashboardnya terdapat aplikasi untuk dosen seperti BKD, bimbingan mahasiswa, digital signature, direktur of researcher, kerjasama ITERA, insentif jurnal, helpdesk, e-learning, laboratorium, lapor sarpras, monitoring aset, riset repository, si-paper, siakat, seminar online, roster, sistem informasi penjamin mutu, situlis, umum, dan kepegawaian. Keberjalanannya, kita membutuhkan helpdesk ketika terjadi masalah, maka bisa kunjungi helpdesk. Kemudian sudah ada tutorial untuk mengajukan bantuan dan di sini bisa login. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan layanan publik yang diberi nama Helpdesk. Helpdesk dapat diakses melalui komputer atau smartphone berbasis Android. Untuk website dapat diakses melalui link helpdesk.itera.ac.id. Pertama, kita akan login menggunakan akun ITERA atau email ITERA dengan catatan bahwa hanya dapat diakses menggunakan email ITERA. Nah, di tampilan awal helpdesk itu terlihat untuk versi website itu terdapat tutorial yang memudahkan kita sebagai pengguna atau dosen yang baru untuk membuat atau melakukan pembuatan tiket di dalam helpdesk. Nah, untuk melihat tutorial yang sudah terlinkkan dengan YouTube itu bisa dengan mengklik tombol play. Nah, jika dirasa sudah cukup dan sudah paham, kita bisa melakukan klik tombol close. Nah, untuk membuat tiket baru, kita diharuskan untuk melakukan login. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat login dengan dua cara. Yang pertama, login dengan menggunakan akun ITERA, atau kita bisa melakukan login dengan menggunakan SSO, yang sebenarnya ini adalah sama. Tapi akan lebih mudah ketika kita melakukan login dengan menggunakan SSO atau Single Sign-On. Kita tinggal mengklik login menggunakan SSO, kemudian masukkan email, kemudian masukkan autentifikasi, kemudian login. Nah, pada tampilan awal kita dihadapkan dengan menu, yaitu yang pertama adalah nomor tiket, kemudian nama layanan. Nama layanan kita dapat memilih apa yang sedang ingin kita tanyakan. Terdapat banyak sekali menu yang bisa kita pilih tergantung dengan permasalahan yang akan kita tanyakan. Kita tinggal pilih salah satu, kemudian tuliskan keterangan, kemudian lokasi. Lokasi di sini adalah tempat unit kerja kita. Kemudian sebagai opsional adalah screenshot dari problem yang sedang kita hadapi. Kemudian kita klik buat tiket. Tinggal klik close. Untuk melihat tiket kita sudah dikerjakan atau belum, kita bisa mengklik menu tiket yang berada pada sebelah kiri, atau dengan mengklik
tombol garis 3. Jika sedang dikerjakan, maka akan ada aktif 1 tiket di sini. Jika belum dikerjakan, maka dia akan muncul di sebelah menu belum dikerjakan. Jika selesai dikerjakan, maka akan muncul di bagian bawah atau di bawah menu selesai dikerjakan. Atau kadang dia akan muncul juga di notifikasi. Bisa dicek di sini. Nah, jika menggunakan HP, kita harus mendownload di aplikasi Pocket Dosen. Dan sama, tetap login menggunakan akun atau bisa melalui SSO. Kemudian kalian pilih helpdesk. Untuk membuat tiket, dapat diklik pada menu kanan bawah. Jika tiket sudah selesai, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Jika tiket sedang dikerjakan, maka akan aktif pada menu sedang dikerjakan. Oke, berikut adalah tutorial cara menggunakan helpdesk di Itera. Kelebihan helpdesk Itera. Beberapa kelebihan helpdesk Itera diantaranya yaitu 1. Multimedia akses. Helpdesk Itera dapat diakses menggunakan PC maupun laptop melalui website sso.itera.ac.id menggunakan akun SSO pengguna. Selain itu, helpdesk Itera juga dapat diakses melalui handphone menggunakan aplikasi Pocket Itera yang dapat diakses oleh dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Dengan adanya banyak cara untuk menggunakan layanan helpdesk Itera, hal tersebut mempermudah pengguna layanan untuk mengakses helpdesk Itera kapanpun dan dimanapun. Dua, layanan terpadu. Helpdesk Itera memberikan layanan yang terpadu terhadap permasalahan yang dialami pengguna, baik mahasiswa maupun dosen. Layanan helpdesk Itera yang ditawarkan meliputi layanan publik, layanan SSO, layanan hotspot, layanan email, aplikasi Pocket Itera, beban kinerja dosen, layanan siakat, website dan domain Itera, dan lain-lain. Layanan-layanan tersebut terangkum menjadi satu pada helpdesk Itera. Dengan perincian layanan tersebut, maka mempermudah pengguna dalam menjelaskan masalahnya secara spesifik. Selanjutnya, berikut adalah pengalaman menggunakan helpdesk Itera melalui tiket bantuan. Kita dapat menuliskan berbagai keluhan, komplain, maupun pertanyaan di kolom yang telah disediakan. Akan ada 3 kategori status posisi tiket, yaitu belum dikerjakan, sedang dikerjakan, dan selesai dikerjakan. Jika selesai dikerjakan, maka tampilannya adalah seperti berikut. Tanggal tiket dan waktu tiket dibuat, keterangan, dan jika sudah dikerjakan, maka akan ada notifikasi balasan dengan solusi yang diberikan. Respon terhadap tiket dan permasalahan diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Tiket dibuat pukul 6 pagi dan diselesaikan pukul 14 siang. Adapun pelayanan teknis dari helpdesk Itera Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai pukul 16. Berikut tampilan unit layanan terpadu Universitas Padjadjaran yang dapat diakses di ult.unpad.ac.id. Hal ini dimaksudkan sebagai pembanding dan evaluasi untuk peningkatan pelayanan di Institut Teknologi Sumatera. Layanan terpadu pada Unpad sudah dilakukan secara satu pintu untuk semua kalangan, baik itu mahasiswa, dosen teknik, teknologi informasi internasional maupun umum. Layanan dilakukan secara offline di
Lantai dasar gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, sedangkan layanan online dapat dilakukan dengan mengeklik tautan kirim tiket layanan offline yang akan tersambung langsung pada siap4.ac.id. Layanan juga dilakukan melalui admin atau operator WA, Instagram, dan lain secara real-time, sedangkan pengaduan untuk institusi dapat dilakukan di aplikasi lapor yang akan terhubung langsung ke www.lapor.go.id. Untuk website ini sendiri, tampilannya sangat menarik, dengan informasi-informasi yang cukup lengkap, dan dilengkapi dengan alur layanan ataupun prosedur yang dilakukan secara online maupun offline, sehingga pengguna dapat mengetahui alur kerja pusat layanan terpadu secara offline maupun online. Sedangkan untuk pelayanan tanpa bantuan operator, untuk masalah yang sering berulang, dapat diakses di Helpdesk Knowledge Base, di mana kumpulan informasi tentang masalah yang sering terjadi dapat di-search melalui browser dan memasukkan kata kunci masalahnya, atau langsung mengklik masalah-masalah yang bisa dilihat pada tampilan halaman. Halaman ini juga dilengkapi dengan infografis yang menarik sehingga memudahkan pengguna. Pada akhir pelayanan, terdapat survei kepuasan di mana pengguna dapat menilai kinerja lembaga berupa kepuasan tangible, empati, reliability, responsif, dan assurance yang hasilnya dapat digunakan oleh lembaga untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Belum diketahui apakah UNPAD menggunakan teknologi mobile seperti aplikasi handphone di Institut Teknologi Sumatera. Namun, website yang ada sangat menarik dan juga sangat mudah untuk digunakan, dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di Institut Teknologi Sumatera.